Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bersabar dan selalu memberikan maaf kepada mereka. Di dalam Islam kita diperintahkan untuk menjadi orang yang pemaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh kaum muslimin dan para pendengar yang dimuliakan Allah, marilah kita tidak ada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat merupakan amal yang saleh insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita simak sebuah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, anna rajulan qala, bahwa ada seseorang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna li qarabah, sesungguhnya saya mempunyai kerabat. Asiluhum wa yaqta'uni, aku selalu bersilaturahmi sama mereka, tapi mereka memutuskan tali silaturahmi kepadaku. Wa uqsinu ilaihim, dan saya selalu berbuat baik kepada mereka. Wa yasi'uni, tapi mereka selalu berbuat jahat dengan aku. Wa ahlamu anhum wa yajhaluna alayya, saya selalu berbuat sabar kepada mereka, tapi mereka selalu menyerang aku. Faqal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la in kunta kama qulta faka'annama tusiffuhumul mal wa la yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim ma dumta ala dhalik. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kamu seperti apa yang kamu katakan, maka debu yang panas kamu berikan sama mereka untuk dimakan. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahira, dan Allah selalu memberikan pertolongan kepadamu. Ma dumtum ala dhalik, selagi kamu seperti itu. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini memberikan pelajaran penting kepada kita.
untuk kita ini bersabar. Entah apa-apa barangkali orang mengatakan pada kita. Tadi dia mengatakan, saya selalu menyambung tali silaturahmi. Mereka malah memutuskan tali silaturahmi kepadaku. Saya selalu berbuat baik kepada mereka, tapi mereka selalu berbuat buruk kepadaku. Saya bersabar, tapi mereka justru menyerang aku. Rasulullah mengatakan, kalau kamu seperti itu, kalau kamu seperti apa yang kamu katakan, maka sesungguhnya dia memakan bara yang panas dalam mulutnya, dan Allah akan selalu menolong kamu selagi kamu seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, bayangkan dalam hadis ini memberikan petunjuk kepada kita agar kita ini mau bersabar, terus bersabar. Yang kedua, orang itu selalu memberikan maaf, entah apa-apa yang dilakukan kepadanya, tapi dia bersabar dan selalu memberikan maaf kepada mereka. Di dalam Islam kita diperintahkan untuk menjadi orang yang pemaaf. Pemaaf itu apa? Pemaaf adalah sikap suka memberi maaf terhadap kesalahan orang lain tanpa sedikit pun rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Itulah pemaaf. Sikap suka memberikan maaf terhadap kesalahan orang lain, tidak ada sedikit pun rasa benci di dalam hatinya dan tidak ada keinginan dia untuk membalasnya. Dalam bahasa Arab, maaf itu disebut al-afu. Secara bahasa berarti kelebihan atau yang berlebih. Dalam surat Al-Baqarah ayat 219 Allah berfirman, "Wa yas'alunaka madza yunfikun." Mereka bertanya kepadamu apa yang mereka berikan. Qulil 'af, katakan yang berlebih. Yang berlebih seharusnya diberikan agar keluar. Dan pengertian mengeluarkan yang berlebih itu, kata afu kemudian berkembang maksudnya menjadi menghapus. Dalam konteks bahasa ini, memaafkan berarti menghapus luka atau bekas-bekas luka yang ada di dalam hati. Menghapus luka atau bekas-bekas luka yang ada di dalam hati. Sikap pemaaf adalah implementasi dari sikap ketakwaan seseorang. Hal itu disebutkan di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 134-135. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Tuhanmu. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Dan bersegeralah kalian menuju ke surga 'arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan dunia ini. U'iddat lil muttaqin. Disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Disebutkan selanjutnya oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya
di saat dia lapang, di saat dia sempit, selalu memberikan nafkah dengan hartanya. Wal kadhiminal ghaidh, dan ketika dia marah, menahan marahnya. Wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang selalu memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi kita disuruh untuk segera menuju ampunan Allah, segera menuju surga yang luasnya seluas langit dan dunia ini disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ciri orang yang bertakwa, orang yang mau memberikan hartanya, baik dalam keadaan sempit dia, baik keadaan lapang dia, mau memberikan nafkahnya dan menahan amarahnya. Dia tahan. Wal afina 'anil nas, dan orang yang bertakwa itu adalah orang yang mau memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Bapak-bapak Ibu sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, Islam menganjurkan umatnya untuk dapat memaafkan kesalahan orang lain tanpa harus menunggu permohonan maaf dari yang bersalah. Biar dia datang ke rumahku untuk meminta maaf, tanpa harus menunggu itu. Iya sudah, saya beri maaf dia. Profesor Quraisy mengatakan yang ada di dalam Al-Quran adalah memberikan maaf, bukan meminta maaf, tapi memberikan maaf. Memang kadang-kadang ada hambatan psikologis. Orang tua punya kesalahan dengan anaknya, segan dia untuk meminta maaf. Karena apa? Gak mungkin seorang tua meminta maaf kepada anaknya. Guru berbuat salah kepada muridnya, segan untuk meminta maaf. Karena apa? Kadang-kadang ada hambatan psikologis ini, kata beliau. Karena itu minta maaf tidak cukup, tapi harus diiringi dengan sikap lapang dada. Sudah memberi maaf, diiringi lagi dengan sikap lapang dada. Ya, hal ini sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, fa'fu anhum, berikan maaf kepada mereka, wasfah, dan berlapang dadalah kamu. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Al-Maidah ayat 13. Dalam surat An-Nur ayat 23 Allah berfirman, waliyafu waliyasfahu, hendaklah mereka memberikan maaf dan hendaklah mereka berlapang dada. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, apakah kamu tidak suka untuk kamu diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kamu suka itu kan? Kata-kata as-saf itu artinya lembaran. Lembaran yang lebar, yang luas, yang putih. Jadi kalau orang sudah memberikan maaf dan orang itu sudah ketemu saling maaf memaafkan, ayo kita buka lembaran baru dalam hidup ini yang belum ada coretan-coretan apapun. Jadi lembaran baru yang masih putih,
yang tidak ada coretan-coretan itu, ayo kita mulai kehidupan kita yang baru, yang tidak ada pertentangan dan permusuhan di antara kita. Jadi memberikan maaf dibarengi dengan sikap lapang dada itu. Kenapa lembaran baru? Kalau tidak ada lembaran baru, itu masih nampak itu. Kalau seandainya distipu masih nampak. Tapi kalau sudah buka lembaran baru, tidak ada itu stipo bekas-bekas itu, tidak ada lagi. Sudah bersih, sudah putih. Di samping memberikan maaf, kita dilarang untuk dendam. Dendam itu apa? Dendam adalah menahan rasa permusuhan dalam hati dan menunggu kesempatan untuk membalasnya. Itu dendam. Menahan rasa permusuhan dalam hati dan menunggu kesempatan kapan saya bisa membalas dia. Itu dendam. Orang yang enggan memberikan maaf pada hakikatnya adalah orang yang enggan memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kisah dalam sejarah haditsul ifk, digosipkan oleh orang-orang munafik bahwa Aisyah selingkuh dengan Sofyan. Tersebar berita ini kemana-mana. Sedih Abu Bakar, bersumpah Abu Bakar, saya tidak mau memberikan bantuan, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang memprovokasi, memberitakan berita-berita yang tidak benar, menfitnah anak saya Aisyah. Dan Aisyah itu nanti adalah Aisyah itu adalah istri Rasulullah. Nanti Rasulullah SAW kena getah. Enggak mau saya bersumpah, saya tidak akan memberikan pertolongan kepada mereka. Orang-orang memberitakan berita-berita yang tidak benar, saya enggak mau kasih bantuan pertolongan kepada mereka. Disebutkan di dalam ayat Al-Quran surat An-Nur ayat 22, wala ya'tali ulul fadli minkum wassa' ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Janganlah, kata Allah, seseorang itu bersumpah, orang yang mempunyai kelapangan dan mempunyai kelebihan, janganlah bersumpah ayyutu untuk tidak memberikan pertolongan kepada saudara dekat, kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang hijrah di jalan Allah. Allah berfirman, wal ya'fu, hendaklah mereka memberikan maaf, wal yasfahu, dan hendaklah mereka itu berlapang dada. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, apa kalian tidak mau, tidak suka Allah mengampuni dosa-dosamu? Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ditegur Abu Bakar dengan ayat ini, Abu Bakar, kamu punya kelebihan, punya kelapangan, janganlah bersumpah, saya tidak akan memberikan pertolongan kepada mereka. Jangan. Sudah Abu Bakar, maafkan mereka. Sudah Abu Bakar, kamu berlapang dada, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Lantas sadar Abu Bakar, kemudian dia kembali seperti biasa menolong.
Ya, ini kadang-kadang kita bersumpah-sumpah 7 turunan, aku tidak mau baik dengan dia. Allah mengatakan, beri maaf, lapang dada kamu. Ya, sifat pendendam itu, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak hanya merusak pergaulan masyarakat, akan tetapi merugikan dirinya sendiri. Energi akan terkuras habis dalam memelihara dan melampiaskan dendamnya. Tunggu kapan ya aku bisa membalas dia, kapan? Tunggu. Ya, bahkan ada orang benci roman. Misalnya ada orang benci dengan saya, bukan sayanya saja, tapi apa yang ada pada diri saya juga termasuk kena getahnya. Ini mobil siapa? Mobil Pak Muharib, langsung dirusak. Hai, orang dendam. Ini rumah siapa? Rumah Pak Muharib. Udah kubom dia. Hai, kok seperti itu? Itulah orang yang dendam. Sampai dendam seperti itu. Allah tidak mengizinkan. Beri maaf, lapangkan dada kamu. Kalau tidak mampu menahan amarahnya, menghindar untuk menenangkan hatinya. Marah kita sudah, menghindar untuk sementara waktu untuk menenangkan hatinya. Duduk, nanti tenang hatinya. Karena itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim yang sering kita dengar, la yahillu li muslimin ayyahjura akha faqa 3 ayyam. Enggak bolehlah seorang muslim meninggalkan saudaranya, tidak berbicara dengan dia sampai 3 hari. Yaltaqiyan, dua-duanya bertemu. Fayuridu hadza wa yuridu hadza. Yang satu memalingkan ke kanan, yang satu memalingkan ke kiri. Siapa yang paling baik? Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang paling baik di antara dua orang itu adalah orang yang memulai menjulurkan tangan untuk sebuah perdamaian. Saya minta maaf Pak, saya minta maaf Ibu, saling memaafkan, kemudian saling berlapang dada, mulai dengan kehidupan baru lagi yang bersih, yang putih, tidak ada nodanya. Inilah bapak-bapak ibu-ibu, sifat pemaaf dianjurkan sekali di dalam Islam dan tidak boleh kita ini dendam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا
وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبه في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا
يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي وجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي وجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دار